Di video kali ini kita bakalan bikin salah satu makanan wajib ketika kita pengen transisi dari diet yang tinggi karbohidrat. Misalnya kita biasanya makan apa? Nasi goreng mulu, lauknya apa? Sama mie. Kita mau pindah ke diet karnivor supaya kita bisa turun dari kadar lemaknya 30%, 40% yang lemaknya tinggi ya, turun ke berat ideal. Atau kadar lemak 15% kayak gini. Nah, kita bakalan sharing apa aja sih makanan-makanannya. Ini adalah salah satu makanan yang paling utama. Karena ini akan membantu kita transisi dari diet yang normal, yang tinggi karbohidratnya, sehingga kita menyimpan air di tubuh kita itu banyak banget ya. Pada saat kita karnivor, kita tidak akan mengalami yang namanya keto flu, atau ibaratnya kita keliengan, lemes, pusing juga, karena pada saat kita stop karbohidrat, berat air di tubuh kita tuh juga turun, sehingga air di tubuh kita itu ya, itu kan mengandung sodium sama garam juga tuh. Nah, itu juga turun juga. Pada saat yang turunnya drastis itu, kita harus bantu dengan makanan ini supaya kita nggak pusing. Makanannya apa? Ini makanannya enak banget. Jadi makanannya itu rasanya itu kayak kuah Indomie. Kita langsung coba aja bikin. Nah, jadi makanannya itu simple banget dan murah. Namanya sop telur. Jadi bahan-bahan apa aja sop telur yang kita bakalan pakai? Jadi kita punya telur ya, 3 telur. Ini untuk berdua. Ya, kalau sendiri nggak apa-apa, pakainya 2 juga nggak apa-apa. Oke, yang kedua, barang yang paling esensial adalah beef broth atau kaldu sapi. Jadi kaldu sapi itu sangat-sangat esensial di carnivore diet karena proteinnya tinggi. Selain itu juga mengandung kolagen ya, buat teman-teman yang pengen kulitnya lebih bagus, kolagen itu penting. Yang ketiga, mengandung mineral kayak misalnya kalsium dan magnesium ya. Jadi kalau kita makan ini, kita bakalan tidur lebih nyenyak karena magnesium itu natural, alami. Oke? Dan banyak juga manfaatnya nih. Nanti kalau mau lihat di sini gua kasih listnya nanti ya. Terus juga kita ada garam. Ya, nah ini juga esensial. Kenapa esensial? Karena kalau misalnya teman-teman nggak mau nih transisinya dengan air garam, teman-teman bisa pakai kaldu sapi ini ya dengan telurnya dan dicampur garam ini. Supaya kebutuhan sodium kita yang tadi yang awalnya hilang karena kita stop karbohidrat, terisi lagi gitu. Sama terakhir kenapa nih yang kurang? Air. Ya, air minum yang pasti bukan air keran. Karena kalau air keran itu yang nggak sehat ya. Kita airnya air mineral. Terus apa lagi nih? Udah, gitu doang ya. Jadi gitu bahan-bahannya. Teman-teman bisa cek di sini ya. Gua catetin nih bahannya di sini. Nah, sekarang kita langsung ke tahap masaknya. Oke, kita nyalain dulu kompornya. Panasin sebentar. Habis itu ini kita udah pindahin beef brothnya ke dalam sini supaya lebih gampang ngambilnya. Ini beef brothnya kurang lebih 1,5 sendok makan. Ini kalau semakin banyak semakin kental nggak nih? Iya. Oke. Nah, jadi kalau semakin kental nih ya kaldu sapinya, kalau gue pribadi sih itu bakal lebih enak. Makin gurih. Semakin gurih banget. Tapi kalau misalnya mau hemat, jangan dikental-kental banget ya. Nah, kita lanjut. Air ya. Jadi suhu apinya seberapa nih? Langsung paling panas nih berarti? Kan ini kita kompor listrik, biasanya kan yang Iya. apa nggak tahu. Kompor gas biasanya. Kompor gas. Biasa lebih murah kalau kompor gas mah. Biasa gue pakainya yang 3 kg ya. Jadi kalau misalnya ini apinya langsung gede apa kecil nih? Jelasin dulu. Oke, jadi kita langsung gede ya apinya supaya ini biar cepat matangnya. Nah, kita lanjut nih, udah ngasih tahu, udah ngasih air nih kan. Udah jadi. Kaldunya kita tinggal tunggu sekitaran berapa menit? Tunggu dia keaduk rata dulu. Terus tadi kan 1,5 sendok ya. Jadi airnya tambah lagi. Tadi diratain dulu. Kira-kira berapa mili nih? 600 mili kali ya. Satu ukuran itulah ya. Air mineral tanggung. Sebenarnya tergantung kalian mau pakai bubuknya kaldu sapinya tuh tergantung sama telurnya juga. Tergantung sama telurnya maksudnya gimana? Jumlah telurnya. Oh, jumlah telur. Iya. Jumlah telur bukan tergantung telur. Oh, kalau lu pakai telur dinosaurus, jangan pakai kaldu sapi. Pakainya kaldu apa tuh? Kaldu T-Rex lah ya. Terus nggak usah sampai dia mendidih, udah agak panas. Kita mulai masukin telurnya. Biasanya sih aku masukinnya satu-satu. Iya. Kan kalau mau langsung semua ya boleh. Sorry guys, namanya juga masih muda ya. Udah, terus diaduk-aduk gini. Ya, masukin lagi telurnya. Emang satu-satu? Iya. Kan masuk satu. Semua. Langsung semua lah biar matangnya semua. Kalau satu kan nanti ada yang pertama matang, yang kedua setengah matang, yang ketiga nggak terlalu matang. Ya. Itu justru tekniknya biar dia. Oh, itu tekniknya. Oh, gitu tekniknya. Nggak tahu sih, so tahu aku. Kira-kira ada chef di sini kan? Bisa komen. Jadi yang bener tuh masaknya gimana telurnya? Jangan komen. Loh, kok jangan komen? Justru harus komen guys. Ya minimal komennya tuh yang bagus ya. Biar FYP nih video. Maksud gua biar masuk beranda ya. Nggak guys, jadi emang aku berasa berusuk orangnya. Oke, jadi kita udah masukin semua telurnya. Ya, kita udah masukin semua. Jadi masukin garamnya kapan nih?
Terakhir kita masukin garam. Jadi garamnya itu seberapa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau kita bandingin sama ukuran air ya, kalau 600 ml tadi ya, seukuran mineral tanggung itu, kita pakainya 1,5 sendok kecil ini ya. Atau kalau sendok makan, setengah sendok makan. Sambil dikecilin apinya. Oke, sambil dikecilin apinya. Ntar malah nguap. Kalau nguap, ntar kaldunya hilang. Nah, ini udah mulai. Mulai jadi ya nih ya. Nah, jadi ini kita masaknya itu sekitaran berapa? 2 jam. Enggak lah, kalau 2 jam ntar malah angus ya, gosong. Kita sekitaran 1 menit aja, 1-2 menit. Tujuannya tadi yang pertama supaya nggak kaldu sapinya nggak nguap ya. Yang kedua apa? Ya biar cepet udah lapar soalnya ya. Udah enak kok, udah enak. Nggak apa-apa. Nah, terus kita boleh sambil dicobain. Kalau ngerasa kurang asin, ya kalian bisa tambahin garamnya. Ya, jadi pas dicobain, ditiup dulu guys ya. Kalau nggak ditiup, Limbat loh. ntar bukan limbet, bibir lu doer. Coba dulu. Kamu dulu, coba dulu. Buruan, nungguin nih. Udah, coba asin. Udah asin, oke. Jadi kalau misalnya udah cukup asin, ya udah kita langsung pindahin ke tempat makan kita. Nah, jadi makanan kita udah jadi ya. Inilah sop telur dengan kuah kaldu. Ya, ini bukan cuma air mineral biasa, tapi ini kaldu sapi, sehingga tinggi protein juga. Kita langsung review aja ya. Kita review. Coba dulu yang bikin dulu ya, kasih dia dulu nih. Kamu review dulu. Udah, coba. Coba dulu gimana rasanya. Asin. Ada rasa apa? Asin, gurih. Karena dari kaldunya kayaknya Ya. kalau gurih. Terus karena kita airnya nggak gitu banyak dan telurnya 3, jadi dia agak kental. Nah, jadi ini tuh cocok banget kalau misalnya kita lagi sakit ya. Ini ngebus imun kita. Ini salah satu makanan kesukaannya si Putra dan gampang banget buatnya. Dan klien-klien gue juga ketika makan ini itu seneng banget. Sehingga ini contohnya nih ya, chatnya ya. Jadi konsisten banget dietnya. Karena itu emang enak, rasanya kayak Indomie ya. Kita coba langsung deh. Jadi flashback zaman-zaman kuliah suka makan. Jadi emang gurih, rasanya kayak Indomie. Apalagi kalau misalnya kita tambahin nih ya, Satu bumbu rahasia lagi. bumbu rahasia nih. Jadi sebenarnya di carnivore itu kita boleh pakai bumbu-bumbu selain garam selama nggak ada kalorinya. Contohnya kayak ini ya, bon cabe ini. Oke. Ini bakalan ngebikin rasa kuahnya tuh kayak Indomie, beneran kayak Indomie. Banyak banget, banyak Waduh, banget. kebanyakan. Jadi kita langsung coba aja. Ini beneran enak, nggak bohong. Wah. Tuh, pasti batuk loh. Ya, jadi gitu ya. Cara ngebikin sup telur supaya apa? Supaya diet kita lancar, semakin konsisten kuncinya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran makanan-makanan carnivore diet apa aja, cara masaknya gimana, teman-teman bisa daftar di link di deskripsi. Gue bakalan bikinin menu makanan, termasuk juga program latihannya. Oke, program latihan supaya kita bisa turun ke kadar lemak 15% kayak gini ya. Dan juga kita bisa lihat juga hasil dari teman-teman kita yang lain, dia carnivore diet ya. Lumayan cepet tuh turunnya, efektif banget. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Segitu aja video dari gue. Semoga teman-teman dietnya semakin lancar dan bisa mencapai ke berat ideal lebih cepat lagi ya, lebih efektif. Oke, segitu aja dari gua. Semoga bantu. Jangan lupa dicoba. Coba langsung coba dan jangan lupa juga di like videonya. Oke? Oh iya. Udah belum? Udah jadi belum? Jadi kita bakalan ada satu makanan rahasia. Ini adalah carnivore ice cream ya. Jadi ini es krim terbuat dari hewani. Gitu kan? Oke? Kita bakalan bisa makan di diet carnivore ini. Gimana resepnya? Kita bakalan bikinin di next video. Kita mau lanjut makan makanan enak ini.